Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, azzani wa azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas, baru saja memasuki kitab atau bab Maja'a fil Musawwirin, bab keterangan tentang para perupa, penggambar. Kita sudah menyebutkan beberapa hadis dalam bab tersebut, diantaranya hadis pertama dari Abu Hurairah. Sini Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'irah. Allah berfirman, ini artinya hadis qudsi, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berusaha membuat ciptaan seperti ciptaanku? Hendaknya mereka menciptakan semut, atau menciptakan biji, atau menciptakan sebutir gandum. Allah berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berusaha menciptakan seperti ciptaanku? Nah, di sini Allah bertanya dengan siapa yang lebih zalim. Ini pertanyaan tujuannya apa? Bukan minta jawaban, tapi untuk apa? Menegaskan tidak ada yang lebih zalim, maksudnya gitu. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berusaha menciptakan, membuat ciptaan seperti ciptaanku. Maksudnya apa ini? Menggambar. Ya, orang yang menggambar ya makhluk Allah. Nah, orang seperti ini seakan-akan membuat ciptaan seperti ciptaan Allah. Makanya Allah nantang mereka, silahkan mereka menciptakan semut, sanggup tidak? Silahkan mereka menciptakan biji, sanggup tidak? Silahkan mereka menciptakan syairah, gandum, sanggup tidak? Kira-kira sanggup tidak? Tidak sanggup ya. Ini artinya ini ancaman berat bagi para penggambar, para perupa ya. Karena Allah katakan, siapakah yang lebih zalim? Maksudnya tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang seperti itu, membuat gambar-gambar makhluk ya bernyawa. Ini hadis pertama. Hadis kedua dalam Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahiuna bi khalqillah. Manusia yang paling berat siksanya di hari kiamat, manusia yang paling berat siksanya di hari kiamat, yaitu mereka yang meniru, berusaha meniru ciptaan Allah. Berusaha meniru Allah dengan membuat ciptaan-ciptaan. Maksudnya membuat gambar. Nah, ini juga ancaman keras dan berat bagi para penggambar dan perupa. Bapak ya. Ini hadis kedua. Nah, terakhir kita sampai hadis ketiga, ya kan? Ya kan? Hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW sabda, setiap kullu musawwirin finnar, setiap penggambar akan ada di neraka, akan berada di neraka. Setiap penggambar, ini ancaman yang sangat keras. Setiap penggambar akan berada di neraka. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Akan dijadikan di setiap gambar yang dia buat nyawa. Akan dijadikan pada setiap gambar yang dia buat nyawa yang dengannya dia disiksa di neraka jahanam. Setiap penggambar di neraka, dan Allah akan memberikan pada setiap gambar yang dia buat nyawa, diberikan nyawa, lalu dia akan menyiksa penggambarnya di neraka. Nah, ini juga ancaman berat dan keras bagi siapa? Para penggambar dan para perupa. Nah, ini Bapak ya. Ini 3 hadis yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya.
Tiga hadis itu menunjukkan dengan jelas bahwasanya membuat gambar di sini hukumnya haram, dosa besar. Karena apa? Pertama, Allah nyatakan siapakah yang lebih zalim. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang seperti itu, daripada orang yang membuat gambar. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia yang paling berat siksanya, lihat, paling berat siksanya, berarti ini membuat gambar ini bukan dosa kecil, besar ya. Lalu terakhir, di hadis Ibnu Abbas, Nabi sampai menyatakan setiap penggambar di neraka. Kalau sudah diancam di neraka, berarti dosanya dosa kecil atau dosa besar? Nah, sampai di sini sudah besar. Apalagi setelahnya dijadikan di setiap gambar yang dibuat akan diberi nyawa, lalu dengannya penggambarnya disiksa di neraka jahanam. Setiap gambar yang dia buat diberi nyawa. Nyawa ini setelah dikasih nyawa nanti dia akan menyiksa orang yang menggambarnya. Ini juga siksa yang berat, menunjukkan menggambar makhluk ini bukan dosa kecil tapi dosa besar dan berat. Apa ya? Dan sudah kita bahas maksud menggambar makhluk di sini yang benar, maksudnya gambar makhluk bernyawa, bukan semua makhluk. Gambar makhluk bernyawa itu seperti manusia, hewan, dan sejenisnya. Adapun gambar pohon, gunung, matahari, bulan itu tidak termasuk. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas tadi, karena hadis yang ketiga ini hadisnya panjang. Kisahnya kan tentang seorang penggambar, pelukis datang kepada Ibnu Abbas. Dia minta fatwa. Dia minta fatwa yang sebenarnya. Dia bukan cari-cari keringanan, Bapak. Karena ada sebagian orang bertanya supaya dapat jawaban yang memuaskan dia. Tapi dia enggak. Dia apa adanya. Dia bertanya, saya ini profesi saya melukis, menggambar nih. Terus bagaimana? Apa hukumnya? Dia bertanya kepada Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas nyuruh dekat sini. Udnumini. Orang itu mendekat, suruh dekat lagi. Udnumini. Nah, setelah mendekat langsung letakkanlah ininya, tangannya di kepala, lalu berkata, aku akan menyampaikan kepadamu hadis yang kudengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya apa ini? Setiap penggambar akan berada di neraka. Di setiap gambar yang ia buat akan Allah beri nyawa, lalu dengannya ia disiksa di neraka. Bayangkan, setiap gambar dibuat nyawa, siksa. Bikin gambar lagi, siksa. Kalau gambarnya ada 100, berarti ada 100 nyawa yang dimasukkan, lalu nyiksa para penggambar ini. Makin banyak gambar yang dibuat, makin banyak yang menyiksa dia. Nah, ini bahaya, Bapak ya. Ini menunjukkan permasalahan membuat gambar bukan permasalahan remeh, permasalahan yang berat. Walaupun bisa jadi di masyarakat kita udah dianggap biasa. Oh, itu kan udah sesuatu yang lumrah. Suatu yang lumrah menurut masyarakat belum tentu benar menurut syariat. Kalau patokannya udah lumrah menurut masyarakat, maksiat yang terang-terangan pun sudah lumrah menurut masyarakat. Iya nggak? Betul tidak? Iya kan? Jadi sesuatu yang lumrah belum tentu sah, belum tentu benar, Bapak ya. Contohnya ini. Nah, sahabat ini, orang pelukis tadi, penggambar tadi datang ke Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyampaikan hadis ini. Lalu Ibnu Abbas memberikan saran kepada dia, "Fa in kunta la budda fa'ilan fasna'i syajar wa ma la ruha fi wa ma la nafsafa wa ma la nafsalah." Kalau memang engkau mesti menggambar, karena dia profesinya penggambar, pelukis. Kalau memang engkau mesti melukis dan menggambar, lukis saja pepohonan dan apa yang tidak memiliki nyawa, roh. Ya, pohon, gunung, matahari, bulan, apalagi batu-batuan, ya kan, lautan, itu aja. Tuh. Itu yang yang diperbolehkan. Jadi yang terlarang itu gambar makhluk bernyawa. Dan dalam hadis lain disebutkan Nabi SAW bersabda, as-surah ar-ras. Yang disebut gambar makhluk bernyawa adalah kepala. Fa idza quti'a ar-ras fala suratalah. Kalau kepalanya sudah dipotong, dihilangkan, maka sudah tidak dianggap gambar makhluk bernyawa. Tuh, yang benar itu masih termasuk.
Masih gambar makhluk bernyawa. Patokannya kepalanya. Kalau kepalanya sudah dihilangkan, insya Allah udah bukan. Atau disamarkan Bapak ya. Kan bisa kan? Misalkan di rumah kita udah terlanjur ada gambar manusia, misalkan lukisan, ini tinggal bagian kepalanya aja, bagian mukanya dihilangkan, disamarkan. Kalau udah samarkan udah selesai. Sudah tidak dianggap gambar makhluk bernyawa. Jelas Bapak ya? Nah, timbul pertanyaan, lo bagaimana dengan, kan kita sudah menyinggung sini bahwasanya menggambar makhluk bernyawa terlarang. Berarti buat patung terlarang juga. Bagaimana dengan hadis yang menyebutkan Aisyah bermain boneka? Boneka kan sama aja kayak patung kan? Maka kita jawab, pertama, Aisyah ketika itu udah besar atau masih kecil? Nah, anak kecil. Nah, artinya kadang apa yang dilarang bagi orang dewasa, kadang untuk anak-anak diberikan keringanan. Itu pertama. Nah, terus kedua, boneka yang dimainkan Aisyah tidak sempurna, ada matanya, telinganya, hidungnya, enggak. Cuman ini aja ya, kayak kepala, lalu ada sedikit inilah mungkin apa kayak garis atau semacamnya lah gitu. Jadi tidak sempurna seperti wajah kita bentuknya, Bapak ya. Karena ketika itu Aisyah masih kecil, mana bisa bikin kayak gitu kan? Nah, itu diantaranya. Jadi bisa kita jawab, pertama itu kekhususan untuk anak-anak. Kadang Bapak-Bapak, anak-anak itu diberikan keringanan yang tidak diberikan kepada orang dewasa kadang. Karena anak-anak dunianya main-main, jadi nggak bisa serius seperti orang dewasa. Itu diantaranya Bapak. Nah, dari sini juga nyambung dengan masalah apa hukum membuat kartun. Kartun kan gambar kan? Bernyawa tidak? Kartun. Nah, ini kata para ulama, kalau kartunnya ditujukan untuk anak-anak, pertama dalam rangka menanamkan nilai-nilai Islami. Kedua, supaya mereka tidak nonton acara-acara yang tidak bermanfaat atau yang merusak. Maka dalam hal ini para ulama juga memberikan keringanan untuk anak-anak Bapak. Dalilnya apa? Aisyah ini. Aisyah main boneka. Boneka kan sejenis patung kan? Nah, kenapa dibolehkan ya? Karena Aisyah masih kecil. Nah, begitu pula hukum apa membuat kartun untuk anak-anak. Maka kata para ulama itu diperbolehkan, Bapak ya. Walaupun kalau mau yang lebih aman memang kalau bisa gambarnya mukanya jangan terlalu kentara. Tapi kalaupun mukanya jelas seperti makhluk bernyawa, sebagian ulama menyatakan diperbolehkan karena apa? Itu untuk anak-anak. Jelas Bapak ya? Ya, kalaupun misalkan membuat gambar makhluk bernyawa ini artinya haram, yang haram itu ada dua Bapak. Haram karena perbuatannya atau haram karena bisa mengantarkan pada perbuatan yang benar-benar haram. Artinya gini, kalau yang haramnya benar-benar memang dari zatnya, ini nggak ada keringanan. Contohnya apa? Apa ya? Berzina. Ada keringanan nggak orang berzina? Ada keringanan orang berzina? Ada kan? Mau dalam keadaan apapun nggak boleh ya, haraman. Nah, ini haram, nggak ada keringanan sedikit pun orang berzina. Nah, tapi kalau berduaan laki-laki dan wanita, ini kan haram kan? Yang bukan mahram kan? Nah, tapi haramnya bukan karena zatnya, tapi bisa mengantarkan pada zina. Nah, maka sesuatu yang diharamkan karena bisa mengantarkan pada yang haram, kalau ada kebutuhan boleh dilaksanakan. Jelas Bapak ya? Contohnya ya, misalkan nih, ada seorang perempuan tersesat atau dia butuh bantuan dan nggak ada di situ perempuan, ada kita aja, saya aja lah. Maka kalau saya dekati dia, nanya ada masalah apa Bu, atau Kak, saya nanya ke dia, ini kan berduaan kan, asalnya kan nggak boleh kan, tapi kalau ada kebutuhan itu diperbolehkan. Jelas Bapak ya? Beda halnya dengan pacaran. Kalau pacaran ada kebutuhan, orang berduaan, kenapa kamu ini? Ya, saya kan supaya mengetahui karakter dia juga mengetahui karakter saya. Nggak ada itu, nggak ada dalam Islam soal itu ya. Tapi kalau berduaan, misalkan dalam rangka, misalkan menolong dia, misal kecelakaan, atau misalkan ada bantuan, dia membutuhkan bantuan tertentu yang hanya kita yang sanggup melakukannya, maka nggak masalah. Jelas apa ya? Sambil jaga adab ya. Jadi sekedar nanya ada apa, setelah itu udah langsung pergi lagi. Nah,
Anggap misalkan membuat gambar makhluk bernyawa ini haram. Nah, tapi haramnya bukan karena zatnya, tapi dalam rangka apa? Karena apa? Bisa mengantarkan pada syirik, Bapak. Gambar makhluk bernyawa ini diharamkan karena bisa mengantarkan pada syirik. Nah, makanya kalau memang membuat gambar makhluk bernyawa ini karena dibutuhkan, contohnya tadi membuat kartun, maka dalam ini diperbolehkan. Jelas ya? Jelas ya? Pertanyaan waktu itu kan? Jadi kalau memang membuat animasi, contohnya Bapak, kalau memang tujuan untuk anak-anak tuh, ingin menanamkan nilai-nilai Islami kepada anak, nilai-nilai yang baik, maka itu diperbolehkan, Bapak ya. Jelas ya? Itu masalah gambar makhluk bernyawa. Kita lanjut lagi. Lalu kata Syekh itu 3 hadis yang sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk hadis yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Walahuma anhu marfu'an man sawwara suratan fid dunya kullifan yanfukha fiha ruh wa laysa binafikh. Disebutkan juga dalam Sahih Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas secara marfu'. Hadisnya berbunyi, siapa yang membuat gambar di dunia, maka dia akan dibebani untuk meniupkan roh padanya. Dan tentu saja dia tidak bisa melakukan itu. Nah, ini hadisnya Bapak dari Ibnu Abbas, diriwayatkan secara marfu'. Marfu' itu artinya sampai pada Rasulullah SAW. Hadisnya kata Ibnu Abbas, kata Nabi, siapa yang membuat gambar di dunia, maka dia akan diberikan beban untuk meniupkan roh padanya. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Makanya kata Nabi, walaysa binafikh. Tentu saja dia tidak bisa meniupkan roh. Dipaksa, nanti dibuat gambar, tiupkan roh padanya. Nggak bisa, disiksa. Nah, ini orang yang buat gambar begitu. Nanti gambar yang dia buat itu, nanti Allah suruh, ayo tiupkan roh padanya, biar dia bisa hidup. Kira-kira bisa hidup nggak? Nggak bisa kan? Akhirnya apa? Dia disiksa gara-gara itu. Nah, itu Bapak ya. Ini hadis ini juga menunjukkan terlarangnya membuat gambar makhluk bernyawa. Ya. Itu hadis keempat. Lalu hadis kelima yang disebutkan Syekh wali Muslim an Abil Hayyaj qala li Aliun radhiyallahu anhu ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abul Hayyaj, ia berkata, Ali berkata kepadaku, maukah engkau kuutus dengan sesuatu yang dengannya Rasulullah mengutusku, yaitu janganlah engkau meninggalkan satupun gambar kecuali engkau hapus, dan tidak pula kuburan yang meninggi kecuali engkau ratakan. Nah, ini kata Ali kepada Abul Hayyaj, maukah engkau kuutus dengan sesuatu yang dengannya Rasulullah mengutusku, yakni janganlah engkau meninggalkan satupun gambar kecuali engkau hapus, dan janganlah engkau meninggalkan satupun kubur yang meninggi kecuali engkau ratakan. Nah, ini pesan Ali kepada Abul Hayyaj. Jadi Ali berkata kepada Abul Hayyaj, maukah engkau kuutus untuk melakukan suatu tugas yang dengannya Rasulullah juga mengutusku? Artinya gini, Ali bin Abi Thalib pernah diutus oleh Rasulullah untuk melakukan suatu tugas. Tugas ini pula yang hendak diberikan kepada Abul Hayyaj. Maukah engkau kuberikan tugas yang pernah diberikan Rasulullah kepadaku? Nah, itu maksudnya. Apa tugasnya? Janganlah engkau meninggalkan satupun gambar kecuali dihapus, dan janganlah engkau meninggalkan satupun kubur yang meninggi kecuali kuburnya diratakan. Nah, ini Bapak-bapak, ini pesan Nabi kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini tugas Nabi, memberikan tugas kepada Ali bin Abi Thalib, jangan sampai kau tinggalkan satupun gambar makhluk bernyawa kecuali dihapus, dihilangkan. Nah, ini perintah dari siapa? Nabi. Nah, lalu kata Nabi juga, janganlah engkau meninggalkan satupun kubur yang meninggi kecuali engkau meratakannya. Nah, ini yang seharusnya. Ada gambar makhluk bernyawa, hapus, jangan dibiarkan.
Membiarkan berarti tandanya kita setuju dengan kemungkaran. Begitu juga kubur yang meninggi, ratakan. Nah ini kalau dipraktekkan kira-kira Wahabi lagi. Ujung-ujung Wahabi. Padahal yang merintahkan siapa? Nabi ya. Apa ya? Ini memang termasuk hadis yang perlu kita sebarkan dengan umat Bapak. Kalau hadis ini, saya yakin kenapa sebagian kaum muslimin masih kuburannya begini? Karena hadis ini tidak sampai. Hah? Nah itulah makanya pentingnya kita menyebarkan ilmu begini Bapak. Karena sebagian nggak tahu masa sih kuburan harus diratakan. Padahal kalau mereka mau lihat contohnya di makam Baqi kan nampaknya, ya kan? Ketika kita ke Madinah kan nampak kan, cuman sejauh mata mandang cuman gundukan batu aja kan? Nah itu nampak itu, ya Pak ya? Itu kan? Itu sebenarnya udah ada contohnya. Ah itu udah ada contoh sebenarnya. Kita berharap ada yang meniru beliau. Itulah. Saya pikir kan karena beliau panutan kan ikuti harusnya ya. Itulah. Ah itulah yang menyedihkan gitu ya. Padahal udah ada contoh. Kalau udah ada contohnya diikuti, bukan malah dicampakkan. Nah itulah. Nah ini Bapak ya, ini pesan Nabi kepada Ali. Kalau menemukan gambar makhluk bernyawa, hapus. Dihapus, jangan dibiarkan. Nah kalau menemukan kuburan yang meninggi inilah yang dipraktekkan oleh kerajaan Arab Saudi ketika berdiri. Dari awal berdirinya begitu. Jadi di Arab Saudi itu Bapak, dulu itu banyak kuburan yang meninggi gini. Sampai-sampai makamnya sahabat Nabi Zaid bin Al-Khattab, saudaranya Umar bin Khattab ya. Bikin kubah. Nah, ketika kerajaan Arab Saudi berdiri, langsung dihancurkan semua itu. Akibatnya apa? Kira-kira ada yang protes nggak? Pasti, wah ini ajaran sesat, ini katanya mengingkari karomah para wali, mengingkari. Dianggap ketika menghancurkan kuburan yang begitu, dianggap berarti mengingkari kebaikan orang yang dikubur. Padahal mereka melakukan itu dalam rangka apa? Mempraktekkan hadis Nabi. Tapi kalau bagi orang awam, terutama kaum sufi yang paling benci dengan berdirinya kerajaan Arab Saudi, dua kelompok, kaum sufi sama Syiah. Kaum sufi sama Syiah ini paling benci. Karena mereka, dagangan mereka itu makam-makam keramat Bapak. Ketika dihancurkan, bisa dikeramatkan lagi? Nggak bisa kan? Apalagi kalau ada orang yang mau istilahnya melakukan tindakan aneh di kuburan, itu bisa dicekal oleh tentara atau istilahnya polisi syariah. Jadi nggak bisa macam-macam Bapak. Makanya Bapak-Bapak bisa lihat di makam Baqi, ada tidak yang jaga? Ada nggak? Ada. Bahkan saya lihat sendiri, bahkan saya dengar dengan telinga saya suara keras sekali. Ketika itu ada orang yang ziarah ke makam Baqi, mungkin baca surat apa gitu kan. Tiba-tiba penjaganya itu, biasanya ada penjaganya itu pakai jenggot panjang loh. Ya jamaah, qiraatul Fatihah bid'ah fil kubur. Wahai jamaah, membaca Al-Fatihah di kubur adalah bid'ah. Keras sekali itu. Tegas. Artinya mereka para penjaga itu sudah diberi amanah untuk mencegah adanya kemungkaran-kemungkaran di kubur. Makanya setiap ada yang melakukan perkara bid'ah, apalagi syirik, itu akan langsung ditegur. Kalau tidak mau nurut, dia apa ya? Nah makanya Allah berkahi negara sana Bapak ya, karena tauhid ditegakkan, sunnah ditegakkan Bapak ya. Nah ini, jadi seharusnya kalau ada gambar bernyawa hilangkan, kalau ada patung dihancurkan, dan kalau ada kuburan meninggi diratakan. Ya, jangan dibiarkan meninggi, karena makin meninggi kubur, makin jadi pusat perhatian, ya nggak? Jadi ini apa itu? Kenapa kuburan itu tinggi? Apalagi dikasih lampu. Itu. Makin tinggi makin menarik perhatian, makin terlihat cantik dalam tanda kutip. Jadi apa ini? Orang penasaran kan? Apalagi orang yang jauh dari ilmu. Kenapa ini? Kenapa kuburan ditinggikan? Berarti orang yang dikubur ini adalah orang istimewa, bukan orang biasa. Artinya apa? Kalau kita doa kepada Allah di dekat kuburnya, doanya cepat dikabulkan. Ini pertama begitu.
Lama-kelamaan iblis membisikkan terus. Akhirnya yang pertamanya doa kepada Allah di dekat kuburnya dikabulkan, berubah. Minta kepada penghuni kubur lebih cepat mendapat hasil dibandingkan kepada Allah. Akhirnya kubur jadi tempat syirik, Bapak ya. Makanya meninggikan kubur ini termasuk sarana yang mengantarkan pada syirik, Bapak ya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah menyediakan kerajaan Arab Saudi yang menjaga tanah suci dari semua itu, dari tangan-tangan orang yang ingin berbuat syirik. Dan memang Nabi sendiri pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah selain Allah. Ini doa Nabi, dan doa Nabi benar-benar dikabulkan oleh Allah. Nggak ada yang bisa menyembah kubur Nabi. Kalau menyembah Nabi tapi di negaranya mungkin aja kan, ya kan. Tapi kalau di kuburnya bisa? Nggak bisa, karena sudah dijaga. Terutama zaman sekarang. Jadi kalau mau macam-macam, mau ini mau musab-musab cium, askarnya udah siap bawa pentung. Apa ya? Jadi dengan itu kubur Nabi pun terjaga dari syirik dan praktek mungkar lainnya. Nah itu Bapak ya. Nah jadi kesimpulannya, dalam hadis Ali bin Abi Thalib tadi terdapat perintah untuk menghilangkan apa tadi? Gambar makhluk bernyawa, dan itu juga menunjukkan terlarangnya membuat gambar makhluk bernyawa. Kenapa terlarang? Karena Nabi nyuruh dihapus. Seandainya itu diperbolehkan, berarti disuruh dihapus nggak? Enggak kan? Dibiarkan aja kan? Nah itu menunjukkan membuat gambar makhluk bernyawa itu adalah perbuatan yang diharamkan. Nah habis selesai waktunya, masih ada? Ya selesai ya Bapak dari hadisnya. Nah sekarang kita masuk masail, masalah-masalah yang ada dalam bab ini. Fihi masail, kata Syekh. Dalam bab ini terkandung beberapa masalah. Al-ula, masalah yang pertama, at-taghlidu syadidu 'alal musawwirin. Ancaman keras bagi para penggambar. Ancaman keras bagi para perupa. Apa ancamannya? Allah katakan dalam hadis pertama, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang, artinya nggak ada yang lebih zalim daripada itu. Tapi perlu kita ketahui Bapak, apakah di sini mungkin timbul pertanyaan, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat gambar? Tadi ini kan pertanyaan bukan untuk jawaban, tapi untuk meniadakan. Artinya tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang membuat gambar. Timbul pertanyaan, bukankah dosa yang paling zalim, kezaliman yang paling berat adalah syirik? Iya nggak? Tapi kok di sini tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang membuat gambar. Gimana nih? Jadi yang benar, yang paling zalim itu membuat gambar atau berbuat syirik? Iya, iya betul. Mungkin bisa ke arah situ. Cuma yang benar ini, hadis ini berlaku kalau seorang membuat gambar dalam rangka menandingi Allah. Maksudnya gimana Bapak? Artinya dia sejak awal memang membuat gambar bernyawa, niatnya apa? Menandingi Allah. Allah membuat ciptaan gini, saya pun gambar. Nah inilah berlaku hadis ini. Adapun orang yang membuat gambar makhluk bernyawa tidak berniat menandingi Allah, kira-kira boleh nggak? Nggak boleh juga, tapi tidak dianggap syirik. Kalau seorang membuat gambar dalam rangka menandingi Allah, namanya apa ini? Syirik, dosa besar. Makanya tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang membuat gambar, yaitu menggambar dengan niat menandingi Allah. Ini syirik. Makanya Allah katakan siapa yang lebih zalim? Artinya nggak ada yang lebih zalim daripada orang itu. Nah, ini kalau gambar niatnya menandingi Allah. Adapun sekedar membuat gambar tapi tidak ada niat menyekutukan Allah, ini memang tidak syirik, tapi tetap dosa besar. Dalilnya apa? Keumuman hadis yang di bawah. Setiap penggambar ada di neraka. Nah, ini kan dosa besar kan? Jelas Bapak ya? Jadi orang tuh pembuat gambar terbagi menjadi dua. Kalau yang niatnya sejak awal membuat gambar dalam rangka menandingi Allah, ini jelas dosa besar plus syirik, ya, mengeluarkan dari Islam.
Tapi kalau sekadar membuat gambar, nggak ada niat dalam rangka menandingi Allah, tidak dikatakan syirik, tapi tetap dianggap dosa besar. Jelas Bapak ya? Bagaimana kalau orang membuat pegawai kita Oh, foto beda Pak, foto beda. Yang kita bahas membuat gambar Pak, lukis. bagaimana dengan Surat nikah itu foto berarti, foto. Kalau foto sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ulama beda pendapat, apakah foto itu sama seperti gambar makhluk bernyawa atau tidak. Nah, sebagian ulama dulu di abad 20, abad 20 ya, sebelum abad 20, masih tahun 2000 ke bawah, rata-rata ulama menyatakan memfoto itu sama saja seperti membuat gambar makhluk bernyawa. Makanya mereka haramkan. Dan ini pendapat ini banyak dipegang para ulama di awal sebelum tahun 2000 lah. Di antaranya ulama Saudi. Makanya Bapak dulu itu kalau masuk ke Masjidil Haram nggak boleh bawa kamera. Kalau bawa kamera bisa disita. Ya karena banyak ulama itu berfatwa itu haram Bapak ya. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama lain, dan ini bisa dibilang kebanyakan ulama di zaman sekarang ya, setelah tahun 2000 lewat ya, sampai sekarang, berpendapat, sebagian ulama ini berpendapat membuat foto beda dengan membuat gambar makhluk bernyawa. Beda, nggak sama. Kenapa dikatakan beda? Karena kalau membuat gambar makhluk bernyawa, ini kan hasil tangan, dan nggak mungkin sama 100% kan? Ya. Tapi kalau foto, ibaratnya seperti kita bercermin. Kalau kita bercermin, itu kan sama dengan yang ada di kita kan? Nah, begitulah foto. Itu cuma pantulan saja. Nah, makanya ada dua pendapat masalah foto. Apakah dia dianggap gambar makhluk bernyawa atau bukan? Kalau pendapat saya sendiri, saya pribadi, saya meyakini itu bukan gambar makhluk bernyawa. Selama cuma foto aja, Pak. Bukan yang istilahnya dikasih edit dicerahkan lalu dibikin foto yang dibikin edit yang bikin orang misalkan yang tadinya kulitnya hitam jadi putih, istilahnya apa itu? Photoshop lah. Kalau itu udah gambar makhluk bernyawa namanya. Tapi kalau foto seperti biasa yang normal itu bukan gambar makhluk bernyawa. Tapi walaupun begitu, kalau kita mau berhati-hati, sebaiknya nggak usah juga. Kecuali kalau benar-benar butuh, seperti membuat KTP, SKCK atau foto nikah. Kan kalau zaman sekarang mau nggak mau harus ada fotonya kan? Kalau tanpa foto bisa? Nggak bisa. Nah, tolak. Ini mana fotonya? Oh nggak bisa Pak. Saya nggak yakin itu gambar makhluk bernyawa. Diterima kira-kira oleh KUA? Nggak bisa kan? Maka dalam itu insya Allah nggak masalah. Tapi kalau selain untuk seperti KTP atau dokumentasi apapun, sebaiknya jangan. Dalam rangka bentuk hati-hatian, termasuk yang dipajang di ini nggak perlu lah Bapak ya. Apalagi kalau yang dipajangnya gambar seorang ustadz kiai, jangan. Itu sarana yang kuat mengantarkan pada syirik. Karena nanti orang awam menganggap apa? Kenapa foto ulama dipajang di situ? Oh, karena mungkin ada manfaatnya. Dengan dipajang situ, narik orang beli ke sini. Misalkan kita punya warung, ditaruh fotonya ulama. Nanti orang merasa, kenapa warung dia itu laris? Pas lihat, oh ada foto ulamanya. Oh berarti kalau untuk melariskan dagangan, pasang. Nah, makanya nggak boleh, Bapak ya. Foto para ulama itu terlarang, Bapak ya. Nah itu, jelas Pak ya. Jadi foto itu kesimpulannya dua pendapat. Ada yang menyatakan itu gambar makhluk bernyawa, ada yang tidak. Saya sendiri berpendapat itu bukan gambar makhluk bernyawa, tapi sebaiknya kita hanya menggunakannya kalau dibutuhkan saja. Kalau tidak dibutuhkan, sebaiknya tinggalkan sebagai bentuk kehati-hatian. Jelas ya? Masih ada waktunya. Menit lagi ya. Kita lanjut. Masalah kedua. Atsaniyatu, permasalahan kedua. At-tanbihu 'alal 'illah wa huwa tarkul adabi ma'allah liqaulihi wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Mengingatkan tentang alasan ancaman keras bagi para penggambar. Kenapa diancam dengan begitu keras? Di sini disebutkan alasannya, yaitu tidak beradab kepada Allah.
Orang yang membuat gambar makhluk bernyawa ini tidak beradab kepada Allah. Kenapa? Sebagaimana firman Allah yang disebutkan dalam hadis qudsi tadi, "Wa man adlamu mimman dzaba yakhluqu ka khalqi." Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berusaha membuat ciptaan seperti ciptaanku? Jadi ketika membuat gambar makhluk bernyawa seakan-akan apa? Menandingi Allah. Allah membuat ciptaan gini, saya pun membuat ciptaan gini. Nah, inilah alasannya kenapa mendapat ancaman keras. Jelas Bapak ya? Yang kedua, ats-tsalitsatu, permasalahan ketiga, at-tanbihu ala qudrati wa ajzihim liqauli falyakhluqu dzarratan aw sya'irah. Permasalahan ketiga, mengingatkan tentang kekuasaan Allah dan kelemahan mereka. Mereka itu siapa? Para penggambar. Jadi dalam hadis yang pertama terdapat Allah memberikan peringatan. Allah mengingatkan tentang kekuasaan Allah dan kelemahan para penggambar. Artinya Allah Maha Kuasa, sedangkan para penggambar lemah. Kita tahu dari mana? Dari firman Allah Ta'ala tadi, silahkan mereka menciptakan semut atau menciptakan gandum. Ini Allah yang menunjukkan mereka tuh nggak sanggup, nggak usah bikin manusia, bikin semut aja nggak bisa, bikin gandum aja nggak bisa. Jelas Bapak? Ini ya. Artinya di sini Allah mengingatkan bahwasanya Allah itu Maha Kuasa, sedangkan manusia lemah. Para penggambar itu lemah, nggak punya kekuasaan sedikit pun ya. Ya, satu lagi ya. Itu yang ketiga, ar-rabi'atu, permasalahan keempat, at-tasrihu bi annahum asyaddun nasi 'adzaba. Keterangan yang jelas dalam hadis tadi bahwasanya mereka para penggambar adalah orang-orang yang paling keras mendapatkan siksa. Jadi orang yang paling keras mendapatkan siksa di antara para penggambar. Ini menunjukkan menggambar makhluk bernyawa hukumnya haram ya. Ya mungkin sampai sini Bapak ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita selesaikan masail dari bab maja'a fil musawwirin, bab keterangan tentang para penggambar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.